Ini belum gue ceritakan, ini pertama kali gue ceritakan di sini nih. Emang gak ada pelatih Belanda lain? Emang PSSI kurang duit? Tiga ini jadi satu untuk menggantikan satu pelatih. Masih menjadi pertanyaan, mengapa Sintayong harus dipecat di tengah-tengah? Dan lebih mengherankan lagi, kenapa harus Patrick Kluivert? Tolonglah, penjelasan Anda masih kurang, Pak Erik. Mungkin ini bisa membantu teman-teman. Semoga bisa membantu. Berikut ulasannya, jangan lupa komentar ya. Pertanyaan langsung Coach, Patrick Kluivert. Ya. Apa yang menjadi alasan Erick Thohir mengambil ini di tengah situasi gonjang-ganjingnya timnas 1 bulan terakhir lah? Oke. Gue somehow paham dan gue juga paham kekecewaan netizen. Ini belum gue ceritakan, ini pertama kali gue ceritakan di sini nih. Pada saat gue dengar nama Kluivert, gue juga, why Kluivert? Bedanya, gue tidak nyinyir seperti netizen. Yang gue lakukan, kenapa orang sehebat Erick Thohir mengambil keputusan ini? Strategi apa di belakang ini? Ya dong. Gue selalu kalau menilai orang, menempatkan diri gue kalau gue seandainya lu. Seandainya in this case, Erick Thohir. Emang gak ada pelatih Belanda lain? Emang PSSI kurang duit? Bla bla bla, kita berandai-andai. Karena sekarang yang dibandingkan oleh netizen adalah STY diganti Kluivert. Dari sisi pengalaman, jelas bagus STY. Jadi gue paham. Tapi gue gak nyinyir karena gue pengen tahu apa di belakang ini. Sampai gue berandai-andai, jangan-jangan PSSI ini mau Van Gaal. Tapi Van Gaal sudah di Ajax, dia baru recovery dari penyakit prostat kanker, akhirnya dia merekomendasikan Patrick Kluivert. Mungkin itu terjadi, mungkin ya. Tapi ternyata setelah 2 hari announcement dari Patrick Kluivert, baru kelihatan apa yang diinginkan oleh Erick Thohir. Yaitu penunjukan Alex Pastoor dan Danny Lansat. Oke. Alex Pastoor ini, karena gue sudah 25 tahun tinggal di Indonesia, jadi gue cek juga di media, gue ngomong dengan beberapa teman gue yang di sana, termasuk partnernya Tom Hai, Neil. Yang podcast itu? Yang podcast itu. Neil kasih masukan dan gue nonton beberapa program ESPN NL di mana Marciano Fink ada 4 orang, 3 non pemain bola, hanya Marciano Fink. Marciano Fink bilang, harusnya yang jadi pelatih ini Alex Pastoor. Tapi dia paham kenapa Patrick Kluivert yang ditunjuk. Kenapa? Dia bilang ini PR strategi. Oke? Jadi Indonesia ini bukan negara besar di dunia sepak bola. Kita itu rank 127. Kalau kita lihat progres di bawah STY luar biasa, menang 50 poin, itu harus di-appreciate, ya kan? Tapi still di dunia kita masih rank 127. Jadi gue paham kalau banyak pelatih yang gak mau datang. Gak dapat kredit kan. Nah, Kluivert mau. Jadi Marciano Fink bilang, Indonesia ini butuh sosok nama besar. Disitulah baru gue, menurut gue ya, mohon maaf kalau saya salah Pak Erik, menurut gue ya, dia itu tidak menggantikan satu STY dengan satu Patrick Kluivert. Dia menggantikan satu pelatih dengan 3 pelatih yang jadi satu. Jadi jangan lihat Kluivert gantikan STY. Yang harus dilihat adalah STY digantikan oleh Kluivert, Pastoor, dan Lansat. Karena 3-3 ini sekali lagi berdasarkan data yang gue dapat dari Belanda, ini klop. Kluivert untuk namanya, kredibilitasnya, bisa membantu striker kita yang bisa dibilang cukup mandul, karena dia berapa kali pelatih striker. Yes. Terus bisa merangkul ruang ganti. Ini juga gue dengar dari, gue dapat info seperti itu. Pastoor, tactical, very strong. Analytic, very strong. Dan mereka satu lifting, satu generasi pada saat ambil lisensi. Jadi bukan mereka nggak kenal, mungkin bukan temenan ya, tapi mereka saling kenal, saling tahu. Dan Alex Pastoor ini dinobatkan sama netizen Belanda sebagai analis terbaik di Belanda.
masuk Denny Lansat. Denny Lansat bisa bahasa Indonesia, lebih paham budaya Indonesia, yang bisa mungkin menyatukan. Jadi gue lihat setelah beberapa hari pemecatan SC, oh ternyata ini nih yang diinginkan oleh Erick Thohir. Karena Erick juga bilang, Pastor ini bukan sepenuhnya pilihan dari Kluivert. Tapi setelah mereka bicara, tiga-tiga setuju dengan proyek ini. Denny Lansat ini bisa ikut Pascal Jansen ke New York City. Karena sebelumnya dia asisten pelatih di Ferencváros, Hungaria. Pascal Jansen dibajak sama City, dia bisa ikut. Dia nggak mau. Usianya juga masih jauh di bawah Kluivert, lebih muda, berpengalaman, mantan pemain timnas, pemain bagus juga di generasi yang bagus. Jadi ini yang menurut gue ya, sekali lagi mungkin gue salah. Menurut gue, oh ternyata ini yang diinginkan oleh Erick Thohir. Tiga ini jadi satu untuk menggantikan satu pelatih. Karena sebelumnya kita nggak tahu peran asistennya STY apa. Nggak pernah terekspos. Iya kan? Tugas-tugasnya apa? Nggak pernah terekspos. Sekarang diekspos tiga-tiga. 3 menjadi 1 dan PR strategi. 2 kata kunci ini yang menjadi alasan Coach Justin mengapa harus Patrick Kluivert yang menggantikan Sintayong. Masuk akal dibanding alasan-alasan yang lain yang sekedar hanya masalah komunikasi. Karena dia sama-sama orang Belanda jadi mudah karena dengan pemain abroad kita yang lumayan banyak di timnas. Dan juga masalah nama besar seorang Patrick Kluivert sebagai pemain walaupun secara pelatih tentunya masih dipertanyakan. Intinya teman-teman, seorang Patrick Kluivert bisa jadi sebagai sorotan di atas saja, tapi yang mengatur strateginya nanti adalah 2 asistennya ini, terutama adalah Alex Pastoor. Denny Lansat juga bisa komunikasi secara bahasa Indonesia, begitulah kata Coach Justin. Oke, tiga tokoh ini menjadi satu yang menggantikan seorang Sintayong. Bisa jadi nih hal yang luar biasa yang dipersiapkan seorang Erick Thohir. Ditambah kalau kita perhatikan lagi dari jajaran asisten pelatih yang lain khusus ya. Pelatih 1, pelatih 2. Memang ada Irfan Bahdim, di situ ada nama-namanya yang mungkin kita cukup familiar, termasuk juga Rafael Maitimo. Nah, tapi ada nama besar yang tentunya kita sendiri pun nggak mungkin terlalu asing ya dengan nama ini. Ada Martin Stekelenburg, mantan kiper timnas Belanda, Martin Stekelenburg. Tentunya akan melatih kiper kita. Terus ada juga Dirk Kuyt, legenda Feyenoord ataupun Liverpool yang kita tahu bagaimana hebatnya dia menjadi predator di depan. Tentunya ini memberikan pengaruh yang luar biasa juga untuk para striker kita. Yang selama ini katanya kelemahan kita ada di sektor penyerangan, terutama kurangnya striker murni ya, atau ujung tombak. Nanti ada Ole Rumeni, terus ada lagi mungkin nanti Milano, dan Rafael Strijk yang masih bisa dimaksimalkan tentunya karena dia masih sangat muda sekali. Ya ada juga mungkin Ragnar ya, tentunya dari sisi saya. Intinya sektor penyerangan kita pun nanti akan lebih hidup dan lebih bervariasi. Jajaran asisten pelatihnya di luar 2 ya, ada Denny Lansat dan seorang Alex Pastoor. Jajarannya yang lain itu sangat luar biasa portofolionya, CV-nya luar biasa. Tanpa mengurangi apa yang dibuat oleh seorang Sintayong. Termasuk juga dengan asisten pelatihnya dulu yaitu ada Coach Indra maupun juga Nova. Ya, kalau kita lihat jajarannya sekarang ada sih pemain timnas kita ya, yaitu ada Irfan Bahdim dan juga Rafael Maitimo. Aku pikir ini semua tujuannya demi masuk Piala Dunia. Sekali lagi untuk Piala Dunia. Tentunya Erick Thohir sekali lagi bukan orang kaleng-kaleng yang sudah memperhitungkannya sangat-sangat matang sekali. Dan kita sekarang tinggal duduk manis dan tetap setia mendukung timnas demi mencapai Piala Dunia. Masih ada 2 bulan untuk persiapan itu. Tentunya komunikasi sudah dibangun oleh seorang Patrick Kluivert dengan teman-temannya yang di Belanda maupun juga dengan para pemain-pemain yang ada di Liga 1. Aku pikir seorang Patrick Kluivert layak untuk diberi kesempatan bersamaan dengan para asistennya ini. Kiranya memang ini adalah komposisi terbaik yang bisa mengobati jujur rasa sakit hati bangsa ini karena Sintayong dipecat tuh masih ada. Tapi kalau memang ini ada tujuan mulia yang lebih besar dan kita hanya ditunggu
dan kita hanya disuruh menunggu untuk melihat hasilnya, ya sudah, mari kita coba. Semoga timnas kita bisa menuju Piala Dunia 2026. Walaupun PSSI nggak ngomong secara langsung, tapi kalau ini bau-baunya, PSSI harus all out. Terima kasih, semoga video ini bisa mencerahkan, dan jangan lupa komentar ya teman-teman.